Hai, ketemu lagi dengan saya Kang Ito. Sudah beberapa hari kita lagi off air terus. Kita sibuk mancing, sibuk macam-macam gitu kan. Tentunya ada teman-teman yang kangen sama saya sih, kayak kangen seperti apa sih gitu kan. Edisi hari ini khusus saya ada kedatangan tamu yang sangat istimewa di Umpan Jempol karena beliau ini adalah salah satu host ya, salah satu host mancing mata pancing yang di MNC TV. Beberapa tahun yang lalu sempat datang ke rumah, kemudian kita mancing bareng dan bikin acara dengan jempol. Seperti apa tamu saya dan seperti apa keseruannya ngobrol saya dengan bintang tamu saya, ikutin saya terus, jangan kemana-mana. Hari ini saya udah janjian ya sama Kang Ito, jadi kita mau buat umpan di rumahnya. Halo Kang Ito, Assalamualaikum. Baik ya kabarnya ya? Alhamdulillah, semangat ya. Semangat ya. Kita sama-sama belajar buat umpan, oke? Ya. Oh iya, terima kasih Kang. Sampai saya ini sambil memandangin. Asik ya. Alat-alat ya. Ikan mas tuh makan berdasarkan penciuman atau apa? Luar biasa ya. Perjuangannya nggak sia-sia, lama-lama nunggu, akhirnya Mas Mayong berhasil dapetin induk. Calon juara nih kayaknya. Udah berapa tahun kita nggak ketemu Wanita? Itu hampir 5 tahun ya kita nggak ketemu, ya? Tapi Kang Ito nih awet muda, udah gitu sekarang usahanya semakin sukses nih. Karena walaupun saya sempat vakum mancing Kang, itu ada aja dengar, oh ini pakai umpannya jempol, dari jempol gitu. Berarti kan terbukti kalau umpan jempolnya Kang Ito nih terkenal kemana-mana dan ampuh gitu loh. Ya Kang? Bisa aja Mbak Anita, tapi alhamdulillah terima kasih ya, terima kasih sudah mau hadir di sini. Saya dengar sih dari teman Mbak Anita sekarang kan sibuk di apa ya, news ya? Berita. Oh di berita, jadi tapi nggak pensiun mancing dong? Enggak sih, kalau ada kesempatan mancing pasti saya datang gitu ya? Mancing bareng, apalagi kangen kan, sekalian temu kangen sama teman-teman gitu. Mbak Anita, Mbak Anita ini kan terkenal dengan dulu host mata pancing di Mata Pancing ya, sempat berapa tahun ya, keliling Indonesia gitu kan. Setelah aktivitas selain nggak mancing, terus sekarang apa Mbak aktivitas? Kalau sekarang sih emang yang rutinnya adalah kan siaran ya, siaran berita ya Kang Ito ya. Tapi di luar itu kalau misalnya ada waktu senggang itu tadi saya coba kayak hubungin teman-teman nih kalau emang ada mancing, saya suka ikut dong atau bahkan ditawarin gitu atau gabung acara-acara. Sama klub-klub mancing sih kadang diundang sih Kang, kangen sama mereka. Setahu saya kan kalau di news tuh kan tight banget Mbak. Iya. Oh karena kan waktunya udah jelas, terus berita-beritanya yang dibawakan juga nggak boleh salah sedikit pun, nggak ada take ulang kan, itu kan live kan. Live, gimana live, cara itunya, gimana emosinya akan lebih gimana gitu? Kalau ngatur emosi itu tadi balik lagi untuk kita lebih profesional, beda banget sih zamannya waktu kita di lapangan ya Kang, itu kan lebih santai gitu kan. Kalau di news memang beda sih, kita harus lebih serius dan apa yang kita sajikan ke pemirsa itu kan yang real ya, yang real nggak bisa direkayasa dan itu emang harus berdasarkan fakta yang ada gitu. Jadi menurut saya itu pengalaman yang berharga banget sih saat ini. Semuanya saya suka juga di mancing, di berita pun saya suka. Jadi nggak ada yang saya tinggalin gitu Kang. Gimana awalnya Mbak bisa kenal dunia broadcast? Gimana? Awalnya sih agak lumayan panjang ya, tapi salah satu yang berjasa buat saya bahwa saya ke MNC TV itu Mas Agung Syakiro. Oke deh. Iya, ya beliau tuh yang waktu itu nawarin saya sih ke program mancing. Awalnya saya nggak bisa mancing Kang dari awal, tapi kayak Mas Agung tuh kayak nanti diajarin ya. Udah pas saya coba ternyata ada bakat kali ya, jadi bisa langsung strike gitu. Pertama kali diajak mancing kemana? Ke Sukabumi, Cikidang, Hunting Resort. Oh, mancing di wild fishing ya? Iya. Oke. Soalnya enjoy nggak Mbak? Ngerasain sesuatu yang berbeda nggak? Atmosfer mancing sendiri gimana sih menurut Mbak? Beda sih, beda banget sih Kang, dan sadar betul kalau sebenarnya olahraga. Bisa dibilang nih mancing tuh olahraga selain hobi Kang, karena kan ada sport fishingnya juga ya kalau di saltwater gitu kan, di laut. Beda banget, ngerasain nih hobi tuh yang kayak ada unsur kekeluargaannya gitu loh Kang, nggak egois. Apalagi kalau kita udah tergabung sama yang namanya tuh tim atau klub mancing, itu tuh paguyubannya asik gitu. Selain ada event-event, terus saling care satu sama lain. Apalagi suka kayak sharing kan, ini bagusnya pakai umpan ini nih, ini bagusnya pakai ini nih gitu. Saling bertukar informasi yang positif.
Siap. Gitu Nah, sih, itu Kang. tadi baru obrolan di awal. Masih panjang lagi obrolan seperti apa, serunya seperti apa, kita akan kulik lebih dalam terus. Jangan kemana-mana, pantengin channel YouTube saya terus. Iya, kita lanjut lagi, kembali lagi ke YouTube channelnya Kang Ito. Nah, salah satu yang cukup fenomenal adalah umpan sedeng. Nah, itu umpan sedeng itu yang dulu pertama kali dipakai Mbak Anita ini untuk mancing. Waktu itu mancingnya di Ciledug, di daerah mana ya namanya, Ciledug itu, pokoknya dari Ciledug lah saya. Kita tanya ke Mbak Anita, masih ingat nggak kejadian-kejadian itu Mbak Anita? Yang umpan sedeng. Masih inget banget dong Kang, itu pertama kali kita ketemu ya Kang ya. Tapi cukup berkesan, sangat berkesan malah sampai saat ini saya masih inget. Karena itu saya pertama kali nyobain mancing ikan mas di kolam, tapi langsung strike banyak gitu. Asli, itu banyak banget langsung dapat ikan masnya ya Kang ya. Habis itu saya juga diajarin sama Kang Ito nih cara ngeraciknya, saya ngeliat prosesnya. Memang Kang Ito tuh bener-bener bahan-bahan yang dipakai tuh berkualitas banget gitu loh Kang, saya rasa, karena terbukti sama kolam-kolam yang lain pakai tuh dapat ikannya. Nah, ini pertanyaan umum sih Mbak. Sebenarnya kan mancing itu identik dengan cowok atau pria ya kan, dan kalau misalnya kalau pas di kolam sih nggak ada masalah gitu kan. Kan Mbak Anita itu kan keliling Indonesia, mancingnya wild dan sebagainya, ke laut dan sebagainya. Terutama kalau mancing wild kan masuk ke hutan. Itu gimana Mbak, merasanya gimana gitu? Nah, ini punya cerita sendiri ya Kang ya. Kalau wild sih jujur memang saya suka yang namanya tuh tantangan, petualangan, saya suka. Terus kalau di laut pun itu punya tantangan tersendiri juga. Tapi kalau disuruh memilih, memang saya lebih suka freshwater, jadi lebih suka wild fishing sebenarnya. Karena selain bisa apa ya, kita bisa telusurin sungainya gitu kan, terus sensasi ikan wild fishing sama di laut tuh juga beda. Saya lebih suka atmosfer di udara seger sih Kang, maksudnya udara bebas yang ada pohon juga gitu loh Kang. Nah kan tentu kan kalau liputan kan bisa kadang 3 hari sampai seminggu gitu kan di hutan. Risih nggak sih Pak? Terus ya mohon maaf, cara mandi dan sebagainya kan timnya cowok semua rata-rata. Iya. Itu balik lagi tadi Kang, kita karena saya suka petualangan segala macam itu, dan kita udah pada kenal kan ya sama satu tim. Awalnya mungkin memang risih, tapi kesini-sini ya kita udah kayak saudara sendiri gitu. Namanya satu tim ya kita kan saling bantu, saling melengkapi gitu loh. Dan mungkin kadang kalau udah beberapa hari kelamaan ya ada kejenuhan juga mungkin antara kita gitu, tapi kayak balik lagi dibawa happy, dibawa senang, karena kerjaannya emang menyenangkan juga Kang gitu. Ini kita baru kulik yang masalah freshwaternya. Mbak Anita ini kan kalau namanya liputan kan suka di laut, suka di kolam, di wild fishing seperti apa gitu kan. Kita akan kulik lagi untuk yang mancing lautnya. Jangan kemana-mana, ikutin saya terus. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi bercerita tentang wild fishingnya, freshwater atau mancing di hutan dengan air tawarnya. Nah, ini saya mau cerita tentang lautnya karena Mbak ini kan presenternya mata pancing suka di laut juga. Tolong ceritain dong Mbak, paling menyedihkan dalam arti ya menakutkan dan sebagainya untuk yang pernah di laut. Saya tahu di laut tuh kayak apa, tapi pemirsa saya mungkin nggak tahu kayak apa sih Mbak. Ya. Nah, kalau untuk cerita pengalaman di laut sendiri, jujur pertama kali mancing di laut, saya jackpot. Nah, maksudnya muntah ya, karena kan mual lah ya, belum terbiasa, tapi kesini-sini udah mulai beradaptasi gitu, paling puyeng-puyeng aja. Tapi intinya kalau saya pribadi, kalau mancing di laut, kuncinya itu jangan perut kosong. Saya harus makan tuh Kang, itu makan nggak boleh telat. Kalau udah makan, udah tenang deh tuh, tubuhnya udah enak, kita bisa fokus mancing kan, apalagi kalau jigging kan butuh tenaga tuh ya. Butuh tenaga banget kalau pakai teknik jigging. Terus udah gitu, yang paling berkesan buat saya, alor juga berkesan, alor SMR
SMR tuh itu lumayan berkesan buat saya itu kan karena termasuknya udah dekat Samudra Hindia ya. Ombaknya udah terkenal tinggi-tinggi, katanya 2-3 meter, dan itu saya udah ngerasain juga, oh begini ya ternyata rasanya gitu kan, sensasinya mancing di laut gitu, karena ikan yang didapatkan kan juga wow besar-besar kan, giant gitu kan. Terus yang paling berkesan lagi, di Mentawai, saya mancing ke Mentawai. Mentawai itu Padang ya, pulau terluar paling barat Indonesia ya? Ya betul, jadi dari Padang saya masih butuh 12 jam kalau nggak salah naik. Nggak naik pesawat, kan ada Siberut sebetulnya. Enggak, kita naik kapal, bayangin tukang itu. Dari Padang kita ke sana sekitar 12 jam, itu sama tim. Itu kan terkenal juga kalau di Mentawai itu ombaknya besar-besar. Iya, bahkan buat daerah surfing paling keren gitu ya kan. Iya, dan itu kita pakai kapalnya tuh yang kapal biasa sebenarnya, kapal sederhana gitu loh Kang. Jadi bisa dibilang cukup ekstrim lah ya, cukup ekstrim. Itu ngalamin panas, kehujanan, hujannya deres banget Kang. Itu sebenarnya agak dafdikduk juga sih di dalam. Coba dibawa santai, berdoa gitu kan, mohon perlindungan sama tim. Oh iya, di situ juga ada pengalaman berkesan karena saya kena mata kail. Oh ya? Iya, jadi itu di Mentawai Kang. Posisinya di mana kena? Di dekat mata kaki sih. Itu produser saya hampir panik sih, tapi saya kayak slow gitu. Aduh, nggak bawa apa di antisipasinya. Pertama kita kan di tengah laut ya, nggak mungkin ke klinik tuh, aduh jauh banget deh gitu. Pertolongan pertama ya minum antibiotik dulu untuk pereda rasa sakitnya. Itu saya kena kali, jadi nggak sengaja si pemancing itu mancing di atas. Dia ngelempar tapi popping, iya popping. Gede dong mata kalinya. Wah, nomor berapa? Nomor 2 apa nomor 3 ya? Nomor 3. Ingat banget. Gede banget sih. Jadi pas dia lempar kayaknya lupa kelepas tuh handle-nya. Nyangkut lah saya di bawah. Saya juga nggak tahu itu dari mana tiba-tiba nyangkut kan. Aduh, apa nih, yang sadar sih waktu itu kameramen nih. Itu kaki kamu. Oh iya, tenang, sabar. Oh, pemancingnya udah pucat kan, nggak enak ya sama saya kan. Dan Mbak Nita nggak apa-apa kan? Ya saya coba kayak, ya nggak apa-apa sih, ini nggak apa-apa sih Pak, nggak apa-apa. Tapi saya agak coba menenangkan diri sendiri. Tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa. Sempat nancep atau lama atau enggak? Sempat nancep, tapi ya ditarik. Kena ruitnya? Kena dikit sih. Oh, dicopot gampang? Pokoknya waktu itu dicabut gitu, ada luka sih. Enggak, karena kan terus pengalaman itu Mbak, paling berkesan selama trip di mata pancing apa sih Mbak? Maksudnya ya mungkin ada kesan sosial, ada kesan yang secara pribadi mendalam dan sebagainya, seperti apa sih? Kalau saya pribadi sebenarnya hampir semua tempat menurut saya punya kesan masing-masing sih Kang. Jadinya cukup berkesan semuanya buat saya gitu, karena saya ketemu orang baru lagi, saudara baru lagi kan, teman baru lagi, dan di situ yang saya rasakan sampai saat ini, saya sih coba untuk tetap kontak sih dengan mereka gitu loh Kang. Sempat agak miss paling pas saya ganti handphone kemarin itu sempat ada beberapa kontak yang hilang, jadi tapi alhamdulillahnya mereka yang kontak saya gitu, jadi oh yaudah saya save ulang gitu loh Kang. Itu saya jaga silaturahmi karena kan kita namanya saya masih di dunia jurnalis ya, di media kayak gini kan tidak menutup kemungkinan kalau saya pergi juga masih keliling kota gitu, nyari berita kan. Di sana saya masih punya link, masih ada saudara-saudara di sana kan, enak gitu kalau kita kemana-mana. Iya. Jadi nggak putus gitu aja silaturahmi. Karena apapun ya, terus menurut pribadi saya sih teman itu nomor 1, bahkan lebih daripada saudara ya. Saya sendiri merasakan yang luar biasa di dunia mancing ini gitu kan. Apalagi ya saya punya teman hampir di seluruh Indonesia, ada kemanapun ada teman yang ngajak mancing, kemanapun ada teman yang ngajak main gitu kan. Itu yang luar biasa, nggak bisa dinilai lah terus terang kayak gitu. Iya, banget Kang Ito, saya juga ngerasain betul ya, itu tadi saya bilang kalau hobi mancing ini, dunia mancing ini tuh punya keistimewaan tersendiri dibandingkan hobi-hobi yang lain. Nah, itu Mbak, jadi dengan adanya mancing kita ke daerah, sense kita juga jauh berbeda, hak kita juga berubah gitu, lihat kehidupan para nelayan, kehidupan masyarakat di sana, kearifan lokalnya, itu yang saya sangat suka dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Betul. Itu yang saya nikmatin itu. Iya, saya juga merasakan itu Kang Ito, setuju sekali. Karena kan setiap wilayah tuh punya keistimewaan ya, kearifan lokalnya sendiri. Saya juga banyak belajar ilmu tuh yang nggak saya dapatkan secara formal gitu loh Kang. Kita justru dapatnya di lapangan yang real gitu. Oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata bisa kayak gini ya gitu kan. Dan ya banyak belajar udah gitu. Kita juga jadi tahu makanan khas daerah-daerah situ gitu loh Kang. Itu kalau menurut saya
kalau kita sering pergi ke daerah membuat kita itu lebih wise gitu kan, Iya, lebih betul. empati gitu. Jadi sifat sombong kita itu harusnya nggak ada. Seperti kan ya ada beberapa orang, banyak lah ya, yang orang mentang-mentang orang kota berpenampilan keren, outfit keren, terus apa-apa kayak gitu-gitu sebenarnya nggak ada. Kita nggak ada apa-apa dibanding mereka gitu. Mereka kalau melihat perjuangan mereka untuk sekedar hidup, perjuangan mereka untuk kemasyarakatan,nya, kemudian guyup dan sebagainya, itu wah, itu udah jauh dari angan-angan. Iya gitu, malah jadi kayak minder sendiri gitu ya kan. Ya betul. Ya benar-benar. Ini bos kayak Kang itu aja merasanya begitu ya, apalagi dengan saya. Aduh, kayak gitu bisa. Karena saya belum jadi bos, selama ini masih berjuang untuk menjadi bos gitu. Ya tapi terus terang sih alhamdulillah, saya bersyukur juga ketemu Mbak Anita pada waktu itu. Terima kasih juga buat Mas Agung sudah memperkenalkan gitu kan. Terima kasih juga buat teman-teman kayak dulu Mas aduh lupa saya, Mas Mudi. Nah terus Mas Mudi, terus dan alhamdulillah Jempol sampai sekarang ini alhamdulillah sangat eksis dan ya masih bagus, eksis banget. Sukses tanpa kerja keras itu nol besar ya kan? Nggak bisa, bohong. Itu bohong. Saya kalau dibilang kerja keras, saya mah hampir gila ya, nggak pernah tidur kali kerja terus. Tapi ya, luar biasa. saya bukan dalam arti hanya kerja keras itu udah saya tinggalin. Sekarang istilahnya kita kerja cerdas. Kerja cerdas. Iya dong. Percuma kita kerja keras kok nggak bakal bisa. Jadi sekarang udah harus main kerja cerdas ya Kang? Iya, berpikir. Jadi ya nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya Kang? Nah. Benar kan? Ya Mbak semua Anita, beriringan ya Kang? terima kasih sudah hadir di channel saya. Moga-moga bisa terus, menjadi, Kang Ito, amin, menjadi inspirasi viewer saya. Dan jangan lupa subscribe lah. Tapi kadang-kadang saya ya silahkan subscribe, like, share, serta komen. Nah kalau nanti mau mengikuti Mbak Anita Instagramnya atau apanya? Mau disebutin boleh? Boleh. Instagramnya? Instagramnya @anita_kadewi. @anisa_kadewi. Kadewi. Kadewi itu Nyambung. gabung. Kadewi. Nah, Kadewi. silahkan kepoin siapa sih tamu cantik saya gitu. Thank Oke, you, Kang terima Ito. kasih sekali lagi, Sukses terima kasih. terus. Moga-moga masih akan tetap ngobrol gitu kan. Nanti ada kesempatan mancing bareng. Ya. Dan- Di lain waktu, lain kesempatan Iya, lagi ya Kang. karena Mbak Anita sibuk banget gitu ya. Bisa aja Kang Ito yang lebih sibuk lah, nggak ada waktunya setiap hari jalan terus. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel kali ini. Ya, dengan umpan Umpan jempol, mancing jadi puas. Jari dan jempol tangan digoyang, mari kita gaspol berangkatin empang. Jari dan jempol tangan digoyang, umpannya nampol menuhin koran. Lempar di sini, lempar di sana sini, ikannya pada ngumpul. Narik di sini, narik di sana, joran melengkung di getak. Ahoy! Jari dan jempol tangan digoyang, pakai umpan jempol lo pasti senang. Umpan jempol emang nampol.